Croatia. This is the first time in my life that Pelatih Tajikistan U17 datang ke Indonesia dengan ekspektasi sederhana, tapi semua itu hancur dalam hitungan jam. Dari jalan kota yang modern, infrastruktur yang megah, sampai stadion raksasa yang membuatnya terdiam tak percaya, Indonesia ternyata jauh di luar bayangannya. Dan momen tak terduga itu terjadi tepat jelang laga panas melawan Garuda Asia sore itu. Suasana di sekitar Stadion Utama Sumatera Utara begitu ramai. Timnas Tajikistan U17 baru saja tiba untuk menjalani sesi latihan ringan sebelum pertandingan melawan Indonesia. Di antara rombongan, sang pelatih terlihat berjalan santai, matanya terus menoleh ke kiri dan kanan, seperti sedang menyerap setiap detail pemandangan yang ada. Ia mengaku kepada awak media bahwa sebelum datang ke Indonesia, ia membayangkan negara ini seperti di foto-foto lama yang pernah ia lihat. Ia pikir, infrastrukturnya mungkin biasa saja, jalanan mungkin tidak begitu lebar, dan fasilitas sepak bolanya sederhana. Tetapi semua itu langsung terbantahkan begitu ia menginjakan kaki di kota ini. Kota ini, luar biasa maju, ujarnya sambil tersenyum. Bangunannya modern, jalan raya lebar dan tertata, lalu lintasnya teratur, dan banyak sekali pusat perbelanjaan yang megah. Jujur, saya tidak menyangka Indonesia seperti ini. Setiap perjalanan dari hotel ke stadion menjadi pengalaman tersendiri baginya. Ia beberapa kali memotret pemandangan gedung-gedung tinggi dan jembatan penyeberangan modern. Baginya, semua itu adalah bukti bahwa Indonesia bukan hanya negara besar dari sisi populasi, tapi juga sedang berlari cepat mengejar kemajuan. Begitu memasuki area Stadion Utama Sumatera Utara, ia terdiam cukup lama. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya selama hampir 1 menit. Seolah-olah pikirannya masih memproses apa yang ia lihat. Bangunan stadion itu berdiri gagah dengan struktur modern yang didominasi warna netral, tampak kokoh sekaligus elegan. Saya pernah melihat stadion-stadion besar di Eropa saat bertanding di luar negeri, katanya. Tapi stadion ini, saya tidak menduga ukurannya akan sebesar ini. Bahkan di Tajikistan sendiri, kami belum punya stadion yang kapasitasnya dan fasilitasnya seperti ini. Ia kemudian diajak oleh panitia untuk melihat langsung bagian dalam stadion. Pertama yang ia kunjungi adalah ruang ganti pemain. Ia langsung menunjuk ke arah bangku-bangku yang empuk dan tertata rapi, serta pencahayaan yang sangat baik. Luar biasa, ujarnya, sambil mengelus dinding yang bersih dan berwarna cerah. Ruang ganti itu tidak hanya luas, tapi juga dilengkapi fasilitas seperti area pijat, kamar mandi dengan shower modern, dan pendingin ruangan yang sejuk. Bagi sang pelatih, hal ini menjadi nilai tambah yang akan membuat para pemainnya merasa nyaman dan siap bertanding. Setelah itu, ia dibawa menuju ruang media. Disinilah ia kembali terkejut. Wah, bahkan ruang media dan ruang konferensi pers dipisahkan dengan rapi seperti di turnamen-turnamen besar, ujarnya. Ia memuji tata letak yang memudahkan jurnalis bekerja dan meliput pertandingan. Baginya, semua detail ini adalah bukti keseriusan Indonesia dalam menggelar Piala Kemerdekaan 2025. Ketika saya melihat fasilitas seperti ini, saya tahu turnamen ini tidak main-main. Ini levelnya internasional, katanya dengan nada mantap. Ia juga mengamati permukaan lapangan. Rumput hijau terhampar rata, tanpa cacat sedikit pun. Kualitasnya membuatnya yakin bola akan mengalir dengan sempurna, dan itu sangat penting untuk gaya permainan cepat yang ia terapkan. Saat berbicara kepada media, ia tak segan mengakui bahwa fasilitas seperti ini akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Tentu saja, tuan rumah punya keuntungan adaptasi. Tapi itu wajar, dan kami juga ingin belajar dari pengalaman ini, ucapnya. Pelatih itu lalu menceritakan bahwa di Tajikistan, sebagian besar stadion berkapasitas sedang dan belum memiliki fasilitas lengkap seperti di sini. Kami memang punya stadion nasional yang bagus, tapi tidak ada yang sebesar ini. Jelasnya. Meski begitu, ia menganggap kesempatan bertanding di stadion seperti ini adalah pengalaman berharga bagi timnya. Anak-anak saya akan belajar bagaimana bermain di lingkungan yang profesional, dengan fasilitas dan suasana yang memotivasi, katanya. Ia pun sempat meminta izin untuk membawa kamera pribadi dan memotret beberapa sudut stadion, termasuk tribun megah yang melingkari lapangan. Foto-foto itu, katanya, akan ia tunjukkan kepada rekan-rekan pelatih di negaranya. Sambil berjalan keluar, ia menyempatkan diri berdiri di tengah lapangan. Mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru, ia menghela napas panjang. Rasanya seperti berada di panggung besar. Ini bukan hanya stadion, ini adalah simbol kebanggaan, ucapnya lirih bagi dirinya pribadi.
Kunjungan ke stadion ini menambah rasa hormatnya terhadap sepak bola Indonesia. Saya melihat keseriusan yang luar biasa dari federasi di sini. Mereka tidak hanya membangun tim, tapi juga membangun fondasi. Katanya, ia pun menilai bahwa pengalaman ini akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap Indonesia ke depan. Saya akan pulang dengan membawa cerita berbeda. Indonesia bukan hanya punya pemain berbakat, tapi juga infrastruktur yang siap menyokong masa depan sepak bola. Ujarnya pelatih itu tak lupa memberikan selamat kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan stadion ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua yang telah membuat stadion ini berdiri. Ini adalah aset berharga, bukan hanya untuk sepak bola, tapi juga untuk kebanggaan nasional. Tambahnya menjelang akhir kunjungan, ia menyempatkan berbicara singkat dengan Nova Arianto. Mereka saling bertukar pandangan tentang sepak bola usia muda dan tantangan yang dihadapi di masing-masing negara. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia U17 memiliki potensi besar. Saya sudah melihat beberapa rekaman pertandingan mereka. Kecepatan, teknik, dan semangat juangnya tinggi. Akan menjadi tantangan bagi kami untuk menghentikan mereka. Ungkapnya. Namun, ia menegaskan bahwa timnya akan tetap bermain tanpa rasa takut. Kami datang untuk belajar, tapi juga untuk memberikan perlawanan terbaik. Katanya dengan tatapan percaya diri saat meninggalkan stadion, ia kembali menoleh sebentar, seolah enggan pergi. Senyumnya menunjukkan rasa kagum yang tulus. Beberapa wartawan yang mengikutinya mencatat bahwa ekspresi sang pelatih sejak awal masuk hingga keluar stadion tidak pernah lepas dari rasa takjub. Bagi banyak orang, komentarnya itu mungkin sederhana, tapi sebenarnya membawa pesan penting. Ia menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya soal permainan di lapangan, tapi juga tentang lingkungan, fasilitas, dan suasana yang membentuk mental pemain. Dan pada akhirnya, kunjungan singkat itu menjadi momen di mana seorang pelatih asing menyadari bahwa Indonesia, dengan segala kemajuannya, siap bersaing dan menunjukkan kelasnya di panggung dunia.